Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana melakukan prediksi. Nah, ini saya tunjukkan studi kasusnya. Nah, kelihatan ya. Jadi, saya mempunyai studi kasus yang saya ambil dari artikel, masih terkait artikel fuzzy. Ini ada variabel permintaan, kemudian ada variabel produksi, dan ada variabel persediaan. Sebelumnya sudah pernah saya bahas terkait fuzzy, mulai dari menggunakan bahasa MATLAB ataupun menggunakan seingat saya kemarin untuk menghitung fuzzifikasi menggunakan Python. Bisa dicek di channel saya. Nah, terus di grafik ini sudah terlihat jelas ada variabel permintaan dengan batas 14.868 sampai 23.432 dengan dua value, yaitu value sedikit dan value banyak. Terus saya juga mempunyai variabel input, yaitu persediaan dengan batas 1170 sampai 3190 dengan dua value, yaitu sedikit dan banyak. Memang kalau dari artikelnya tidak sama seperti ini. Di artikelnya ada 3 value. Saya mencari kemudahannya untuk apa? Karena hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh. Karena contoh itu memberikan kemudahan. Terus variabel outputnya adalah produksi dengan batas 14.105 sampai 25.000. Nah, terus rule-nya ada 4. Kok bisa 4? Caranya adalah dari masing-masing variabel input, ini variabel inputnya permintaan, persediaan, itu value-nya ada berapa dikalikan. Kalau value-nya ini ada 2, berarti dikalikan 2. Oh, 4. Nah, ini akhirnya dikombinasikan jadinya 4. Nah, ini sama seperti kalau kita mau membuat tabel kebenaran. Ada di video saya juga di channel Nafia terkait membuat membuat tabel kebenaran. Bisa dicek ya. Nah, terus ini pasangan-pasangannya, terus dicari outputnya. Outputnya ini adalah kita setting sendiri. Jadi rule ini kita setting sendiri berdasarkan aturan bahwa kalau variabel inputnya sekian, maka rule-nya sekian. Nah, selanjutnya dia akan bekerja kalau ada inputan, maka saya mau menunjukkan hasil kinerja dari fuzzy Tsukamoto. Nah, kenapa kok menggunakan fuzzy Tsukamoto padahal di artikelnya, kalau saya tunjukkan artikelnya ini. Nah, ini ya, saya tunjukkan artikelnya. Nah, ini ada datanya. Ada data. Terus ini kan fuzzy Mamdani. Karena saya menggunakan bahasa PHP untuk menunjukkan hasil prediksinya, maka saya rubah ke fuzzy Tsukamoto. Alasannya kalau fuzzy Mamdani untuk proses defusifikasinya menggunakan integral, dan saya belum menemukan bagaimana membuat coding di bahasa PHP ataupun bahasa selain MATLAB untuk integral tersebut. Jika kalian ada yang ngerti bagaimana membuat suatu rumus integral di bahasa pemrograman PHP ataupun selain MATLAB, silakan dikomentari ya. Ini data ini terus saya simpan di file Excel, dan selanjutnya saya lakukan pembacaan di database-nya. Nah, ini di database-nya. Nah, di database-nya saya pembacaan di database untuk menentukan hasil prediksinya, terus hasil akurasinya berapa ya. Langsung saya mulai ke sini. Nah, ini ya, ini saya taruh sebelah sini biar memudahkan saya untuk memproses. Nah, saya tunjukkan baris-barisnya. Ini belum selesai semua, tadi sudah saya coding sebentar, walaupun saya belum tahu ini ada error atau tidak.
Nah, yang pertama nanti saya koneksikan dulu dengan database. Jadi kalau ini bahasa PHP, caranya cek dulu dia pakai exam yang MySQL atau yang MySQL biasa. Nah, kalau MySQL struktur penulisan untuk koneksi ke database-nya seperti ini. Ini adalah localhost atau rootnya atau usernya. Oh maaf, rootnya. Terus ini adalah usernya. Kemudian ini adalah database-nya. Yang saya blok ini nama database-nya. Jadi bisa dicek di sini. Nah, ini nama database-nya yang ada tanda. Nah, ini DTPBO, tabelnya TB produksi. Oke, lanjut ke sini. Nah, terus urutannya kan mulai dari nomor 1. Tabelnya ada berapa banyak barisnya? Ada 12 baris. Nah, terus ini dibaca baris 15 ini untuk membaca tabelnya. Terus setiap variabel diambil ini. Nah, ini variabel permintaan, ada variabel persediaan, ada variabel produksi. Nah, sesuai tahapannya, tahapan dari fuzzy yaitu kita sudah nyeting grafik, kita sudah nyeting batasannya dan value di setiap grafik tersebut. Kemudian kita sudah membuat rule. Nah, dia akan bekerja kalau ada inputan. Nah, ini inputannya sudah dalam bentuk tabel ya, yang sudah saya tunjukkan tadi seperti ini ya. Terus selanjutnya dia akan melakukan perhitungan membership atau fungsi keanggotaan. Ada berapa banyak nanti perhitungan fungsi membershipnya? Fungsi membershipnya atau fungsi keanggotaannya ada jumlahnya 4. Kok bisa 4 dari mana? Tadi setiap variabel itu dicari value-nya. Ada value sedikit, ada value banyak. Berarti di sini ada 2. Saya kasih komentar. 2 value. Nah, terus persediaan juga ada 2 value. Maka akan dihitung 2 kali perhitungan membership, yaitu membership untuk permintaan. Ini adalah value yang sedikit dengan simbol new11. Terus yang saya blok berikutnya ini masih membership permintaan, value banyak. Jadi saya simbolkan 1, 2. 1 itu adalah variabelnya. Terus 2 itu value yang kedua. Nah, terus berikutnya menghitung membership persediaan, sama ada 2 value, berarti blok yang ini itu untuk value sedikit. Nah, saya simbolkan 21 itu 2, artinya variabel kedua, 1 itu value ke 1 sedikit. Terus yang berikutnya ini value banyak untuk persediaan. Ya sama, yaitu 22 saya simbolkan 2 adalah variabel, terus 2 berikutnya adalah value banyak. Nah, terus tahap inferensi. Lah ini baru sampai inferensi, tadi saya belum selesai semua. Nah, tahap inferensi yang satu kan di sini rule-nya kalau saya lihatkan. Nah, rule-nya itu berkurang, rule kedua berkurang. Nah, rule ketiga bertambah, rule keempat bertambah. Maka kita harus menyesuaikan grafiknya. Jadi grafik untuk rule 1 dan 2 itu turun, maka rumusnya seperti ini. Nah, ini mencari Z-nya. Nah, untuk alfanya karena hanya 2 variabel, langsung aja min. Nah, langsung min-nya itu dari variabel apa sama variabel apa. Nah, udah ya kayak gitu. Nah, terus ini sebenarnya sama, tinggal merubah nama variabelnya aja. Nah, ini kalau AL berarti nilai alfa variabel 1, AL2 berarti variabel 2. Nah, ini saya lanjut else if untuk menentukan nilai Z dari alfa kedua. Alfa kedua itu berarti rule kedua, alfa 2 S nomor, karena datanya kan ada banyak baris ya, maka saya buat array. Nah, ini menunjukkan array, ini nomor. Kalau saya caranya kok manual ya, memang saya buat seperti ini, kan bisa dimodelkan yang lain sesuai bahasa pemrograman yang lain. Tapi yang penting adalah paham konsep fuzzy dan struktur penulisan bahasa pemrogramannya ya. Terus di sini SZ2 S nomor, ini berarti nilai Z kedua, rule kedua ya. Z kedua itu berarti rule kedua.
berarti 14.105. Kok bisa 14 kok 105? Sesuai batas-batasnya. Itu sudah sesuai batas-batas ya. Harus diingat, langkah Fuzzy adalah membuat grafik keanggotaan beserta batas-batasnya, batas dan value-nya. Nah, fungsinya di sini untuk di rule-nya. Terus S Z2 S nomor. Nah, ini sama dengan, karena ini grafiknya turun ya, berarti 25.000 dikurangi S alfa 2 S nomor. Nah, nanti ini ada error. Kalau ini nggak dikasih nomor, ada yang keliru. Memang harus teliti. Nah, terus dikalikan 25123. Ini sesuai rumusnya, rumus grafik turun kalau mencari Z-nya ya. Oke. Nah, ini, nah saya geser ya biar kelihatan. Nah, ini ya yang rule kedua. Berikutnya rule 3. Rule 3 angkanya sama, cari nilai alfanya dulu. S al3 S nomor, terus cari minimum dari masing-masing apa ya istilahnya, masing-masing value dari rule tersebut. Misalkan permintaan sedikit tadi disimbolkan apa? Oh, permintaan banyak disimbolkan mu 1, 2. Nah, kan permintaan itu variabel ke-1. Nah, banyak itu value yang kedua. Nomor, terus S mu sedikit berarti mu 21. S nomor ini karena array ya, datanya kan dibaca sampai berapa baris, makanya ada array-nya. Nah, saya geser agak ke atas biar kelihatan. Terus jika S al3 S nomor ini menunjukkan array, al itu berarti nilai alfa rule ketiga sama dengan 0. Ini berarti grafik naik ya, karena di rule-nya tadi rule ketiga dan keempat itu grafik naik. Maka nilai SZ harus paham bahwa S itu dolar, memang seperti itu perurusan di bahasa PHP. SZ2 S nomor sama dengan 14.105. Nah, terus else if S alfa 3 S nomor sama dengan 1, berarti SZ2 S nomor ini menunjukkan array ya, 25.000 1, 2, 3. Nah, jika tidak sesuai semua, else oh maaf, ini 3 ya, saya ada salah penulisan. Z3 saya kurang teliti. Z3 karena rule ketiga Z3 S nomor sama dengan rumusnya adalah 14.105 ini tidak perlu kurung, tidak apa-apa, ditambah, nah ini yang baru kurung, mu-nya adalah al3 dolar. Ini berarti mu ke rule ketiga alfanya, kalikan 25.123 kurangi 14.105. Nah, ini untuk rule ketiga ya, 3 ya. Terus masih ini inferensi. Berikutnya rule keempat, yang terakhir rule keempat
Saya copy dari sini aja, saya rubah biar nggak ngetik banyak-banyak. Nah, rule nomor 4 berarti 4. Di sini mu 12, mu 22. Nah, terus ini 4, ini 4, terus ini 4 karena rule keempat, ini 4, dan di sini juga 4, rule keempat, di sini juga rule keempat. Selesai untuk rule. Nah, selesai untuk tahap inferensi. Berikutnya tahap yang difusifikasi, yaitu mencari rata-ratanya, rata-rata dari masing-masing rule. Berarti saya tulis Z akhir sama dengan ini, berarti S, maaf ini ada dolar, artinya menghitung, nomor alfa 1 dikalikan S Z 1. Nah, semua dibuat seperti ini dicari, ditambahkan. Nah, kayak gini. Maaf, ada yang ke ini ya. Plus saya copy aja biar cepat, hanya merubah variabelnya 2 tambah. Nah, ini 3 terus 4 dan 4. Nah, hasil penjumlahan ini dibagi alfanya, berarti S alfa 1, S nomor, ditambah, ini saya copy aja biar cepat, tinggal merubah 2 3 dan 4. Nah, selesai untuk menghasilkan prediksinya. Ini kalau mau ditampilkan, bisa membuat suatu query lagi untuk menampilkan hasil dan menghitung nilai RMSE-nya. RMSE-nya berapa? Kita buat total. Ya, RMSE-nya. Kita cek dulu rumus RMSE. Nah, ini rumus RMSE itu nilai aktual, anggap F itu nilai aktualnya, G adalah hasil prediksinya, dikurangi terus dikuadratkan, di total, ada sigma ini berarti total, terus dibagi jumlah datanya, kemudian diakar. Oke, langsung kalau mau menghitung RMSE. Tapi kalau tidak, ya enggak masalah, misalkan enggak perlu dulu, misalkan nanti aja terkait RMSE-nya. Nah, cukup seperti ini, maka nanti tinggal menyesuaikan tampilan di sininya. Tampilan ini berarti nilai RMSE-nya enggak perlu, saya hapus, hanya cukup hasil prediksi. Kita tampilkan, kita buat query lagi sama seperti ini. Nah, di sini ini adalah batas. Kita cek dulu kurung kurawal dari while-nya. Nah, ini while-nya sampai sini. Nah, sudah tertutup ini. Maka kalau kita membuat lagi, silakan. SI misalkan, SI sama dengan 1. Nah, langsung saya ambil S koneksi
Saya pakai SKI aja, TP produksi. Nah, saya cek dulu tadi tabelnya TB underscore, ada underscore-nya. Nah, kalau kurang teliti nanti ada error, ya kita bisa cek aja. Kalau ada error memang kadang kita pusing, kadang kita dibuat santai. Kenapa? Karena kalau kita paham, ya nanti bisa ketemu dengan sendirinya. DT. Nah, terus ini kurung habis. Nah, kurung rawan. Nah, tinggal ditampilkan echo sebentar. Saya kok agak lupa. Masa ini TB TD TD TR kok TB TR. Nah, kayak gini, echo TR, terus echo TD, echo datanya yaitu skor DT, kolom apa. Nah, kolomnya menyesuaikan tadi, urut-urutannya adalah permintaan, ini ditutup, echo TD, terus TD lagi, kita ambil, kita copy biar cepat. TD berikutnya persediaan, habis itu produksi. Nah, berikutnya adalah hasil prediksinya. Kita tulis di sini Z akhir, terus di sini SI. Ya, ini nomornya tidak perlu, kan sudah ada SI, sesuai nanti ambil dari masing-masing. Kemudian ditutup ke TR, terus SI-nya plus. Semoga benar. Jadi ini akan menampilkan data yang ada di dalam tabel dan juga hasil prediksi yang di sini. Nah, yang query yang pertama ini tadi, perulangan ini. Nah, yang ini itu untuk mencari nilai prediksinya. Ya, jadi sampai pada sini untuk mencari nilai prediksinya. Sedangkan untuk yang query yang berikutnya, yang nomor ini, nomor 91 sampai di sini, itu untuk menampilkan datanya dalam bentuk tabel. Nah, ini ada di naik bias prediksi Fuzzy. Kita cek, kita buat. Yang penting sudah ada examnya. Localhost. Nah, if bias saya taruh di tabel sini. Maaf, bukan tabel ya, folder. Terus prediksi fuzzy.php. Nah, ini ada error di variabel 111. Oh, ada kolom yang tidak ikut, jadi kita cek 111. Ini sudah keluar hasil prediksinya. Akan tetapi ini ada masalah di 111. Kita cek halaman baris 111. Nah, ini ada yang masalah di sini. Kita hapus saja. Terus ini kolomnya ada yang keliru. Nah, ada kolom nomor, berarti kasih nomor dulu. Tambahi di sini echo nomor. S nomor. Nomor sesuai di tabelnya. Kita refresh. Nah, ini hasil prediksinya. Yang ini adalah data aktualnya, yang kolom ini yang saya yang kolom ini.
Di kolom aktual data nyata, yang ini hasil prediksinya. Kalau mau dibulatkan, monggo. Ini adalah cara melakukan prediksi menggunakan Fuzzy Tsukamoto. Alasannya kenapa? Karena kalau Fuzzy Mamdani, walaupun di artikelnya tadi Fuzzy Mamdani, tapi kalau saya menggunakan bahasa pemrograman selain MATLAB, saya belum menemukan integralnya. Kalau di MATLAB kan sudah enak ya, kita hanya nyeting grafik dan sebagainya. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Silakan komentar jika kalian ada yang paham bagaimana melakukan proses diversifikasi Fuzzy Mamdani, yaitu menggunakan integral selain menggunakan bahasa MATLAB. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.